بإحياء علوم الدين تحيا قلوبنا ويكشف عنا غمنا وكروبنا. Bismillahirrahmanirrahim. Min kitab Ihya Ulumuddin lil Imam Ghazali nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila qawlihi wa qala Anas bin Malik, dan berkata Anas bin Malik, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, as-siratu kahaddis saif, sirat itu seperti tajamnya pedang, au kahaddis sya'rati, atau seperti tipisnya rambut. Wa innal malaikata, dan sesungguhnya malaikat, yanajjuna, mereka meninggalkan al-mu'minina, orang-orang mukmin, wal mu'minat. Oke, malaikat yanajjun itu artinya apa? Menyelamatkan ya. Yanajjuna, mereka menyelamatkan al-mu'minina wal mu'minat, orang-orang mukmin dan mukminat. Wa inna Jibrila, dan sesungguhnya malaikat Jibril alaihi salam, la akhidun, sungguh akan mengambil bihajzati, kepada pundak, Pinggang. kepada pinggangku. Wa ini, dan sesungguhnya aku akan berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, salim, selamatkanlah. Fazzaluna wazallatu, maka orang-orang tergelincir, yauma idzin, pada hari itu, laki-laki maupun perempuan ya. Zaluna laki-laki, orang-orang tergelincir dari golongan laki-laki, zallat yang tergelincir dari golongan perempuan, yauma idzin, pada hari itu, katsirun, sangat banyak. Fahadhihi ahwalun, maka keadaan ini, as-sirati, keadaan sirat, wa adhaimuha, dan kebesarannya, dan kebesarannya, fatawil fihi, maka panjangkanlah padanya fikraka, pikiranmu. Fa inna, maka sesungguhnya, aslaman nasi, orang-orang yang akan selamat. tawil artinya panjangkan, maksudnya lama atau sering-seringlah engkau bertafakkur di dalam hal tersebut. Ya, seringkan dirimu dalam memikirkan hal tersebut. Tawil fihi fikrak. Pikirkan tuh kejadian-kejadian. Orang yang merenungkan kejadian tersebut, ini babnya bab tafakkur juga, jadi berkaitan. Ini babnya membantu kita untuk salah satu ibadah yang terbaik adalah tafakkur. Nah, ini bahan tafakkur namanya. Tafakkur, merenung, ya Allah, kalau datang kematian gimana keadaan saya? Kalau ada orang yang dipukul, saya bagaimana? Apakah saya akan selamat? Ketika di padang mahsyar, ketika saya dibangunkan, nanti saya akan begini, bagaimana keadaan saya? Ketika dibagikan catatan amalan dengan tangan kanan atau tangan kiri, bagaimana saya melewati jembatan sirat? Itu bahan tafakkur. Dan hal semacam ini, kalaupun kita hatamkan sekali, 2 kali, 3 kali, tapi tidak digunakan untuk tafakkur, maka efeknya kepada hati juga sedikit. Tapi kalau benar-benar dipakai setiap hari, kalau bisa direnungkan dan direnungkan terus, maka itu akan menjadi obat yang sangat manjur, khususnya untuk mencabut dari hati kecintaan terhadap dunia. Itu bisa hilang ya. Di dunia ini paling susah. Ra'su kulli khati'ah hubbud dunya. Apa cara paling efektif mengobati hati dari hubbud dunya? Enggak bisa dengan jangan cintai dunia. Dunia itu cuma rendah, dunia itu hina, dunia itu biasa. Itu ngomong doang gitu. Tapi kalau pengen mujarrab, pikirkan urusan akhirat dengan benar-benar. Bayangkan dirimu di situ. Telah datang kematian, gimana? Datang waktunya nanti dihisab atau di padang mahsyar, bagaimana keadaanmu? Nanti lagi berlari ke sana, lari ke sini, bagaimana keadaan? Lagi ditanya sama Allah, bayangkan. Itu semua yang beliau sebutkan tuh untuk jadi bahan renungan. Ya, makanya baik sekali untuk dibaca ulang dan merenung seseorang. Kalau dia bisa terus setiap hari merenungkan hal tersebut, otomatis hubbud dunia dan juga kecenderungan terhadap dunia akan hilang. Kenapa? Kepikiran akhiratnya gimana? Kaifa akunu gadan, gimana keadaanku nanti? Dan begitulah keadaan para sahabat. Sahabat kalau kita perhatikan, kok bisa mereka begitu? Ternyata benar-benar akhirat itu
berada terus dalam pikiran mereka. Kenapa berada terus dalam pikiran? Karena mereka bertafakur, mendengarkan Quran dengan faham. Al-Quran itu isinya begitu-gituan, isinya akhirat, nanti bagaimana kalian akan dibangkitkan. Mereka faham ucapan itu, terus terbayang-bayang dalam hati mereka. Apa yang terjadi? Kecintaan terhadap dunia apa semuanya hilang dalam hati mereka, dan tekun dalam ibadah, nggak capek dalam ibadah, zuhud terhadap dunia. Kullu sifatul jamilah hadha, maqamatul khairat, maqamatul yakin, semua datang. Ya, bi kathrat tadhakkuril akhirah. Ini titik pentingnya memang pembahasan kita. Kenapa kita memilih bab ini daripada bab Ihya Ulumuddin khususnya untuk jadi bahan tafakkur, bahan renungan kita. Jadi bahan untuk kita bertafakkur. Ini bagaimana keadaan. Ini yang akan menjadi obat untuk kita semua. Ya. Tayyib, fahadhihi ahwalus sirati wa adhaimuh fatawwil fihi fikrak. Fa inna Fa inna aslaman nasi, maka sesungguhnya orang yang akan selamat, min ahwali, dari keadaan yaumal kiamati, pada hari kiamat, man tala fihi, orang yang memperpanjang padanya fikruhu, fikirannya, fit dunya, pada di dunia. Maksudnya semasa hidup di dunia dia sering, ya, panjang di sini artinya apa? Sering. Dia sering memikirkan hal semacam ini. Itu yang akan selamat. Paling selamatnya orang, aslaman nas, paling selamat, ya, adalah orang yang di dunia selalu memikirkan itu. Tamam? Itu harus kita amalkan. Taib. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, la yajma'u, tidak mengumpulkan, ala abdihi, pada hambanya, khaufain, dalam keadaan takut. Dua keadaan. Dua takut. Allah tidak akan menggabungkan pada hambanya dua kali rasa takut. Baik. Faman khafa, maka siapa orang yang takut, hadhil ahwal, pada keadaan ini, fid dunya, di dunia, amanaha atau aminaha, bisa ammanaha Allah, yani ammanahu, tapi aminaha berarti bacanya gitu. Aminaha, maka dia akan selamat fil akhirah, di akhirat. Ya, maksudnya siapa yang di dunia ketakutan, mikirin, ya Allah, nanti ada jembatan sirat gimana? Oh, nangis. Ya Allah, nanti ada kalau ketika ditimbang bagaimana? Nangis, dia ketakutan. Ketika ya Allah saya dibangkitkan nanti bagaimana? Nangis, ketakutan. Berarti udah takut kan? Nanti di akhirat kasih aman sama Allah. Nah, nanti udah takut di dunia. Sebaliknya kalau di dunia aman-aman aja, maka Allah bikin dia takut nanti di yaumil qiyamah, waliyadzubillah. Baik. Walastu, dan bukanlah, a'ni, maksudku, bil khaufi, yang aku maksud. Walastu ani, dan bukanlah yang aku maksud, bil khaufi, dalam keadaan takut, dengan rasa takut, riqqatan, suatu belas kasihan, kariqqatin nisa, seperti belas kasihannya seorang perempuan, nangis seperti nangisnya perempuan yang cuman ya dikit-dikit nangis dikit. Bukan itu maksud saya. Maksudnya beliau pengen rasa takut di sini adalah benar-benar serius ente takut, bukan cuman kayak sedihnya perempuan. Kenapa disebut gitu? Karena perempuan sedikit aja, apa aja yang dia sedih. Bukan kayak gitu, yang angin-anginan sedihnya, bukan. Tapi benar-benar rasa takut yang benar-benar merasuk dalam hati. Baik. Tadma'u, dia membuatmu menangis, ainuka, matamu, wa yaruku, dan menaruh belas kasihan, qalbuka, pada hatimu, hala simai, ketika mendengar tangisan tersebut. Tadma'u itu maksudnya engkau menangis, ya, wa tariqu qalbuk, engkau merasa sedih hatimu ketika mendengar doang. Thumma tansahu, kemudian engkau lupa dengannya. Alal qarbi, pada waktu dekat. Wa ta'udu, dan engkau kembali, ila lahwika, pada hiburanmu, wa la'bika, dan permainanmu. Fama dzalika, maka dari hal tersebut, bukanlah hal tersebut. Fama dzalika, maka bukanlah dari hal tersebut, minal khaufi, dari keadaan takut, fi syai'in, pada sesuatu. Maksudnya enggak dianggap takut itu. Fama dzalika minal khaufi fi syai'. Hal itu keadaan yang cuman sedih ketika ngingetin akhirat. Ih, sedih banget ya. Udah, habis itu main candaan lagi, ya. Hadza laisa minal khaufi syai'. Yani maksudnya ini enggak masuk dalam kategori takut yang kita maksud. Sama sekali enggak masuk dalam kategori takut. Bukan itu, tetapi rasa takut yang mempengaruhi keadaanmu sehingga
tidurmu terpengaruh, makanmu terpengaruh, takut warakmu untuk tidak mengambil sesuatu daripada yang haram atau yang lain terpengaruh, ya. Zuhud terhadap dunia terpengaruh. Ini baru khauf yang berpengaruh. Jadi maksudnya beliau benar-benar tafakurnya tuh yang serius, yang benar, bukan cuman asal-asal aja. Lagi baca kitab kayak gini kayak rasa, masya Allah ya, ana ngerasa sedih pas baca kitab. Abis ini cekakakan, sepanjang hidupnya cekakakan aja. Cuman pas baca aja, ada riqatun nisa'i semua. Ya, jadi kayak perempuan aja, cuman lagi disebutin aja nangis dia. Habis itu udah biasa aja. Kata beliau jangan yang begitu modelnya. Baik. Bal akan tapi man khafa syai'an, siapa orang yang takut pada sesuatu, haraba minhu, maka dia akan pergi darinya. Wa man raja, dan siapa orang yang berharap syai'an pada sesuatu, talabahu, dia akan memintanya. Fala yanjika, maka tidak akan membuatmu sukses. Menyelamatkanmu. Fala yanjika, maka tidak akan menyelamatkanmu illa kecuali khaufun, suatu takut, ketakutan, yamna'uka, yang dimana dia menghalangimu an ma'asillahi, dari maksiat-maksiatnya Allah Ta'ala. Wa yahithuka, dan mendorongmu ala ta'atihi, atas ketaatannya. Garis bawahi ini omongan. Ya, garis bawahi ini omongan tuh. Ini paragraf fahadihi ahwalus sirat ila akhir hadzal ini kasih garis bawah, kasih tanda. Ulangin omongannya. Bahwa maksud daripada semua ini yang beliau sampaikan ini bukan cuman iman doang. Ente tahu, ente udah belajar itu iman, bahwa ente tahu ada sirat, ente tahu ada soal mungkar nakir, ada ahwal al-akhirah, ente udah tahu secara imaniyat. Tetapi beliau menyampaikan ini untuk kita menjadi bahan renungan. Merenung dengan serius, dengan baik, sehingga memiliki efek kepada hati kita. Ya, dan orang yang sering merenung seperti itu, ya, dia akan melihat hasilnya pada hatinya juga nanti, dalam ibadahnya, dalam khusyuknya, dalam takwanya kepada Allah akan terlihat. Kamil. Wa ab'adu, dan yang paling jauh, min riqqatin nisa'i, yang lebih jauh dibandingkan ya. Wa ab'adu, dan lebih jauh, yang lebih jauh, min riqqatin nisa'i, dari belas kasihannya perempuan, khauful hamqa, takutnya orang-orang yang bodoh. Idza sami'u dzikr, jika mereka mendengar al-ahwal, suatu keadaan sabaqat, yang mengerikan, al-ahwal, keadaan yang mengerikan, sabaqat al-sinatuhum, maka mendahului lisan-lisan mereka ilal isti'adzati, dari kalimat perlindungan. Faqala ahaduhum, maka berkata salah satu dari mereka, ista'intu billah, aku meminta tolong kepada Allah. Na'udzubillah, kami berlindung dengan Allah. Allahumma salim salim, ya Allah selamatkanlah. Wa hum ma'a dzalika, dan mereka bersamaan dengan hal tersebut, musirruna 'alal ma'asi, tetap melakukan kemaksiatan. Allati, yang dimana hiya sababu halakihim, yang dimana dia adalah sebab-sebab kehancuran. Yang mana itu adalah sebab kehancuran mereka. Jadi kata beliau yang lebih parah lagi, lebih jelek dibandingkan tangisan perempuan, sedih perempuan, apa? Kalau tadi ada nangisnya masih, jadi ingat akhirat, baca kitab kayak gini, nangis, tutup, lupa, biasa lagi. Kata beliau ada riqatun nisa. Yang lebih parah daripada riqatun nisa, ketika ingat kayak ginian atau dia ingat akhirat, a'udzubillah, nasallallahu salamah, tapi maksiatnya lancar, tetap ngerjain maksiat. Ada isyana. Kata beliau ini enggak ada gunanya ini sama sekali. Apa maksudmu dengan a'udzubillah, ya Allah salim, tapi tetap mengerjakan, yang mana pengerjaanmu terhadap maksiat ini penyebab untuk engkau mengalami hal-hal semacam ini. Jadi apa itu artinya kata beliau? Baik. Fasyaitanu yadhaku, maka setan akan tertawa, min isti'adzatihim, dari kalimat perlindungan mereka. Jadi yang setan itu ketika dia ngomong a'udzubillah terus dia tetap maksiat, kata saya diketawain sama setan. Isti'adzah apaan tuh? Hah? A'udzubillah apaan ente ngomong gitu dia. Diketawain sama setan. Baik. Kama yudhaku, sebagaimana orang yang ditertawakan, ala man yaqsiduhu, atas kepada orang yang bertujuan, sab'un darin. Kama yudhaku, seperti orang yang perlu ditertawakan, ala man yaqsiduhu sab'un darin,
perumpamaan orang yang sedang diserang oleh apa? Sabu', hewan buas, bor yang bisa menerkam, yang kuat. Fi sahra, di mana? Di Sahara, di gurun Sahara. Wara'ahu hisnun, di belakang dia ada perlindungan, ada tempat berlindung. Fa idza ra'a an yabas sabu', kamil qira. Fa idza ra'a an yabas sab'i, maka ketika dia melihat gigi hewan-hewan buas tersebut, usulatahu min bu'din, wasaulatahu min bu'din, yang dimana datang dari jauh. Wasaulatahu berarti apa ya maksudnya ya? Keganasannya lah kalau kita artikan. Keganasannya min bu'din, dari jauh. Qala bilisanihi, berkata dengan lisannya, a'udzu bihadzal hisnil hasin, saya berlindung dengan tempat yang kokoh ini. Wa asta'inu, dan saya meminta pertolongan bi syiddati bunyanihi, dari bangunannya, dengan besar kokohnya bangunannya, wa ihkami arkanihi, dan hukum-hukum kuatnya apa, fondasinya, wa ihkami arkanihi, dan kuatnya fondasinya. Fayaqulu dzalika, maka dia berkata hal tersebut bilisanihi, dengan lisannya, wa huwa qa'idun, dan dia sedang dalam keadaan duduk, sedangkan dia tetap dalam keadaan duduk. Wa huwa qa'idun, sedangkan dia tetap dalam keadaan duduk, fi makanihi, pada tempatnya. Fa anna yughni, maka bagaimana mungkin bisa berpengaruh atau bermanfaat. Fa anna yughni, maka bagaimana bisa mempengaruhinya atau bermanfaat baginya, dzalika anhu, hal tersebut untuknya, minas sabu', dari sabu', bisukun bi dhammil ba, sabu'. Maksudnya gimana? Jadi gini, kalau ada orang nih, perumpamaan pakai ini, Imam Ghazali selalu pakai logika yang sehat. Coba pikir, ada orang berada di Sahara, padang pasir luas, tanah luas. Di belakang dia ada tempat berlindung kokoh kuat. Dia di luar. Tiba-tiba nongol tuh singa di depan dia yang sangat menyeramkan. Giginya siap menerkam. Terus dia bilang apa? Aku berlindung darimu dengan benteng yang kokoh ini. Tapi dia tetap di sini. Cuman ngomong doang. Kira-kira selamat gak? Kita ketawa. Lucu banget itu. Ngomong, bukannya lari pergi ke belakang, tutup gerbangnya, berlindung di sana, ngomong doang. Aku berlindung kepadamu dengan benteng yang kokoh ini. Kira-kira sama singa bilang apa singa? Ya khair. Sini. Digigit, nggak ada gunanya. Sama kayak orang berbuat maksiat, berkata saya berlindung dari api neraka, saya berlindung dari siksa Allah, tapi tetap dalam maksiat. Nah, pergi kabur kepada Allah. Tinggalkan maksiat tersebut, berarti ente berlindung di balik benteng kokoh. Tapi kalau engkau terus berbuat itu perbuatan, sama kayak ente nggak berlindung, tetap di situ, cuman ngomong doang, nggak ada gunanya. Jadi kalau ngomong saja nggak ada faedahnya, harus ada tindakan. Itu yang dimaksud oleh beliau. La ilaha illallah. Taib. Wa kadzalika, dan seperti hal itu juga ahwalul akhirah, keadaan-keadaan akhirah. Laisa laha hisnun, tidak terdapat padanya suatu benteng yang kokoh. Illa qaulu, kecuali ucapan la ilaha illallah, shadiqan, dalam keadaan tulus. Wa ma'na sidqihi, dan arti dari ketulusan tersebut, alla yakuna lahu maqsudun, hendaknya dia tidak bermaksud siwallahi ta'ala, kecuali Allah ta'ala. Wala ma'budun, dan tidak ada yang disembah ghairuhu, selainnya. Wa amma man ittakhadha, dan adapun man ittakhadha, orang-orang yang mengambil ilahahu Tuhannya, hawa nafsunya, fahuwa ba'idun, maka orang tersebut jauh, an sidqi, dari kata tulus, fi tauhidihi, dalam akidahnya, wa amruhu, dan perkaranya, makhturun, berbahaya, fi nafsihi, pada jiwanya. Fa in ajaz, kata Igul, tidak ada benteng. Kalau untuk akhirat bentengnya apa? La ilaha illallah. Terus dia mau bilang, ada udah ngucap la ilaha illallah. Nah, ucapan la ilaha artinya tidak ada yang saya sembah
kecuali Allah. Tidak ada yang saya patuhi kecuali Allah. Tidak ada yang saya utamakan kecuali itu namanya ilah. Tapi kalau dia masih mentuhankan hawanya, keinginan pribadinya lebih didahulukan daripada perintah Allah, berarti yang disembah yang mana nih? Allah bilang jangan kerjakan ini, hawa nafsunya bilang kerjakan ini, terus dia milih ini, berarti yang disembah yang mana? Arti penyembah itu kan artinya patuh, tunduk. Dia mengucap la ilaha illallah tapi lebih mendahulukan hawa nafsu, itu berarti dia menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, seperti Tuhan. Nah itu kalau begini katanya dia belum berlindung dengan kalimat la ilaha illallah, makhturun fi nafsihi, dia dalam keadaan bahaya terhadap dirinya. Baik, Kamil. Fa in ajasta, maka jika engkau tidak mampu an dzalika kullih, dari hal itu dan dari semua hal itu, fakun muhibban, maka jadilah orang yang mencintai li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harisan ala ta'zimi sunnatihi, semangat dari mengagungkan sunnah-sunnahnya, mutasyawwifan, dan menghiasi diri ila mura'ati qulubi salihin, terkait dengan hati-hati orang-orang saleh. Mutasyawwifan apa? Memiliki keinginan. Mutasyawwif, anta tatashawwaf ala syai'. Jadi apa? Engkau memiliki keinginan besar ila mura'ati qulubis salihin min ummati, untuk memperhatikan hati-hati orang-orang salihin daripada umatnya. Aywa. Wa mutabarrikan, dan bertabaruk bi ad'iyatihim, dari doa-doa mereka. Fa'asaka, barangkali saja, tanalu, engkau mendapati min syafa'atihi, dari syafaat-syafaatnya, atau syafa'atihim, atau syafaat-syafaat mereka. Fatanju, maka engkau akan selamat bisyafa'ati, dengan syafaat tersebut. In kunta, jika engkau qalilal bid'ati, sedikit dari barang. Kalau engkau sedikit bawa barang, maksudnya barang di sini barang untuk selamat di akhirat. La ilaha illallah. Wa hadzal ladzi fa'alahu ulama'una. Makanya dibuatin majelis, baca sirah Rasul SAW, kenalin umat kepada Nabi, bicarakan tentang Rasul. Untuk apa? Kata beliau, kalau ente nggak bisa nih menyelamatkan diri dengan banyak taat dengan ini, setidaknya ente kuatin deh cintamu kepada Rasul. Dan cinta kepada Rasul nggak bakalan bisa kuat kecuali dengan tardid syama'ilihi, mengulang-ulang syama'ilnya Nabi, mengulang-ulang sifat-sifatnya Nabi, selalu membawa kisahnya Nabi. Cintailah Rasulullah dengan kuat. Deketin orang-orang aulia salihin. As-salihin ente dekat, minta doa dari mereka. Kenapa? Ini salah satu alternatif. Kalau ente nggak banyak modal amal, mungkin saja dengan kecintaanmu kepada Rasul atau kepada aulia salihin, selamat gara-gara mereka. Nah ini yang sering dilakukan oleh ulama-una. Kenapa? Bikin majelis besar biar mereka kumpul, biar mereka ini salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir zaman seperti ini banyak mereka melebih majelis maulid itu sering dibuat. Padahal orang ulama-ulama dulu enggak ada pembacaan maulid seperti itu. Tujuan mereka untuk menanamkan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biar kecintaan mereka kepada Rasul lebih, dan itu harapan besar untuk mendapatkan syafaat. Kemudian setelah itu baru beliau berkaitan dengan syafaat, sifatus syafa'ah, ya, tentang syafaatnya para nabi, khususnya Nabi Muhammad dan yang lainnya. Nas'alullah salamah wal afiyah. Amin ya rabbal